Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber dan teman-teman guru yang sedang dalam persiapan mengikuti PPG. Kali ini kita akan membahas tentang tanya jawab yang berkaitan tentang PPG tahun 2022. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang pertama, di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG? Jawab, informasi akurat dapat Anda dapatkan melalui laman resmi PPG, yaitu ppg.kemendikbud.go.id dan Instagram @ppg-kemendikbud. Berikutnya, kapan PPG dalam jabatan akan dimulai? Jawab, silakan memantau laman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan? Jawab, tata cara pendaftaran telah dijelaskan pada surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan nomor 0242-GT.00.03-2022 tanggal 4 Februari 2022. Selanjutnya, apa persyaratan atau siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Jawab, persyaratan pendaftaran telah dijelaskan pada surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan nomor 0242-GT.00.03-2022 tanggal 4 Februari tahun 2022. Pertanyaan selanjutnya, saya memiliki akun SIM PKB lebih dari satu. Apa yang harus saya lakukan? Jawab, lakukan pelaporan melalui akun SIM PKB masing-masing atau melalui jalur dinas atau LPMP. Mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Jawab, bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya telah lulus seleksi akademik 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Jawab, jika Anda telah lulus seleksi akademik 2019, namun tidak lulus seleksi administrasi tahun 2021, maka Anda harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Selanjutnya, saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG tahun 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Jawab, bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021, tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Silakan memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi PPG dan akun SIM PKB masing-masing. Saya sedang mengikuti program guru penggerak. Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Jawab, calon peserta yang sedang mengikuti program guru penggerak dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kementerian Agama? Jawab, tidak. Guru di bawah naungan Kementerian Agama mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan Lastar. Apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Jawab, bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG bukan merupakan sasaran program PPG 2022. Berikutnya, saat mengisi profil diri, pilihan jabatan fungsional saya tidak ada. Apa yang saya pilih atau isi? Jawab, silakan pilih tanda seperti di dalam kurung. Selanjutnya, apakah status
honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Jawab. Honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikutnya, prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Jawab. Silakan memilih tidak ditemukan. Selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4. Selanjutnya, prodi di ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa? Jawab. Ketentuan mengenai linearitas dimuat pada lampiran surat edaran tentang seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Pertanyaan berikutnya, setelah lulus seleksi administrasi, apa langkah selanjutnya? Jawab. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, maka menunggu informasi berikutnya, yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Pantau di laman PPG Kemendikbud.go.id atau login dengan akun SIM PKB. Selanjutnya, apakah guru honorer sekolah dapat mendaftar sebagai peserta seleksi PPG dalam jabatan 2022? Jawab. Pada pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan periode ini, guru honorer sekolah berdasarkan status di Dapodik tidak dapat mendaftar seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya, bagi guru honorer daerah yang mendapat undangan PPG dalam jabatan 2022, namun tidak memiliki SK Kepala Dinas ataupun SK P3K, apakah dapat lolos seleksi administrasi? Jawab. Semua guru yang mendaftar dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022 harus memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi guru honor daerah harus memiliki SK sebagai guru yang ditandatangani minimal oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat pada tahun 2020, 2021, dan 2021-2022. Selanjutnya guru dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan dan LPMP setempat. Apakah guru agama dapat mendaftar PPG dalam jabatan 2022 yang dibuka saat ini oleh Kemendikbudristek? Jawab. Guru agama, meskipun di bawah naungan Kemendikbudristek, bukan sasaran peserta PPG dalam jabatan 2022 dari Kemendikbudristek. Silakan mencari informasi PPG melalui Kementerian Agama. Berikutnya, apakah guru sekolah non-formal seperti kelompok bermain dan sebagainya dapat mendaftar seleksi PPG dalam jabatan 2022? Jawab. Guru dari sekolah non-formal tidak dapat mendaftar seleksi PPG dalam jabatan 2022. PPG dalam jabatan 2022 hanya diperuntukkan bagi guru-guru dari sekolah formal sebagaimana peraturan yang berlaku. Selanjutnya, apakah kepala sekolah tidak dapat mendaftar seleksi PPG dalam jabatan 2022? Jawab. Ketentuan untuk dapat mengikuti PPG dalam jabatan 2022 yaitu terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jika status di Dapodik sebagai guru, maka dapat mengikuti seleksi PPG dalam jabatan 2022 sesuai dengan syarat yang berlaku. Apakah ada ketentuan untuk SK dari Kepala Dinas Pendidikan? Jawab. SK pengangkatan atau pengukuhan atau penetapan atau perjanjian kerja atau penugasan sebagai guru yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. SK tersebut berlaku pada tahun 2020, 2021, dan 2021-2022. Pada tahun 2022 ini, Dinas Pendidikan belum mengeluarkan SK pengangkatan guru. Bagaimana solusinya? Jika belum ada SK tahun 2022, maka dapat menggunakan SK tahun 2020 dan 2021. Dinas Pendidikan agar berkoordinasi dengan LPMP. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan guru yang CPNS tahun 2020? Mereka sampai dengan tahun 2020 masih menggunakan SK Dinas. Tetapi setelah lulus CPNS 2020,
tidak lagi diterbitkan SK Dinas. Lalu mereka mendaftar menggunakan SK apa? Jawab, guru dapat mendaftar menggunakan SK pengangkatan sebagai guru sesuai dengan kondisi masing-masing. SK yang diupload boleh dari instansi yang berbeda selama memenuhi ketentuan yang berlaku bagi guru honor negeri yang kemudian diangkat sebagai CPNS, dapat menggunakan SK sebagai guru honor negeri dan SK CPNS sesuai tahun yang diminta. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan guru P3K yang belum menerima SK pengangkatan sebagai P3K? SK apa yang perlu diupload? Jawab, bagi guru P3K yang belum menerima SK, maka dapat menggunakan SK dari instansi saat ini sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya jika guru masih mengajar sebagai guru honor daerah di sekolah negeri, maka dapat mengupload SK sebagai guru honor daerah status kepegawaian. Selanjutnya, berkas asli atau fotokopi legalisir yang harus diupload? Jawab, sesuai dengan ketentuan, berkas yang diupload boleh yang asli jika ada atau fotokopi legalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika daerah memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, silakan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan LPMP setempat. Pertanyaan selanjutnya, SK apa saja yang perlu diupload guru? Jawab, sesuai dengan syarat administrasi pada surat edaran, ada 3 SK yang diminta, yaitu SK pengangkatan pertama kali sebagai guru. SK ini minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Adapun syarat TMT awal mengajar sesuai dengan kategori TMT maksimal akhir 2015 dan TMT maksimal 1 Januari 2019 sesuai Dapodik. Kedua, SK pengangkatan sebagai guru 2 tahun terakhir. SK ini memiliki ketentuan yang berbeda tergantung status kepegawaian, yaitu CPNS, PNS, P3K, GTY, atau guru honor daerah. 3. SK yang perlu diupload adalah SK pembagian tugas mengajar tahun 2020-2021 dan tahun 2021 tahun 2022. Ditandatangani oleh kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya, jika guru memiliki S1 PGSD namun mengajar di sekolah taman kanak-kanak, apakah linear jika memilih bidang studi PGSD? Jawab, linearitas pada PGSD ditentukan dari prodi atau jurusan S1 atau D4 dengan pilihan bidang studi PPG sesuai dengan tabel linearitas pada surat tentang perubahan jadwal dan tabel linearitas PPG dalam jabatan 2022. Guru yang memiliki S1 PGSD, maka linear jika memilih bidang studi PGSD meskipun mengajar di taman kanak-kanak. Adapun SK mengajar di taman kanak-kanak sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan masih aktif mengajar sebagai guru di instansi tersebut. Selanjutnya, setelah memiliki sertifikat PGSD, jika lulus PPG apakah guru tersebut dapat tetap mengajar di taman kanak-kanak atau pindah ke SD jika ingin mendapat tunjangan profesi? Jawab, setelah memiliki sertifikat pendidik PGSD, jika ingin memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan, maka guru tersebut harus mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Aturan terkait linearitas antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu dapat dilihat pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan guru yang mengajar mapel prakarya karena tidak ada linearitas bidang studi PPG untuk prakarya? Jawab, bagi guru prakarya dapat memilih bidang studi sesuai dengan prodi atau jurusan S1 atau D4 masing-masing. Misalnya, bagi guru yang memiliki S1 Fisika dapat memilih bidang studi Fisika pada jenjang SMA dan seterusnya. Adapun linearitas antara sertifikat pendidik yang linear dengan mata pelajaran prakarya dapat dilihat pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Selanjutnya, jika memiliki S1 atau D4 sejarah, sebaiknya memilih PPG bidang studi PPG sejarah atau IPS. Jawab, bagi guru yang memiliki S1 sejarah, sebaiknya memilih PPG sejarah karena sangat bersesuaian dengan latar belakang pendidikan sehingga diharapkan tingkat kelulusan lebih tinggi.
Berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019, guru yang memiliki sertifikat pendidik sejarah dapat mengampu mata pelajaran sejarah di SMA dan mata pelajaran IPS di SMP. Pertanyaan selanjutnya, jika memilih PPG sejarah, namun saat ini mengajar di SD atau SMP, apakah dapat lulus seleksi administrasi? Jawab, guru dapat memilih bidang studi PPG lintas jenjang selama linear dengan prodi atau jurusan S1 atau D4 yang dimiliki. SK mengajar hanya untuk membuktikan keaktifan mengajar saat ini. Selanjutnya, apakah bisa jika guru mengikuti program guru penggerak dan PPG bersamaan? Jawab, dalam proses seleksi, silakan saja selama dapat mengatur waktunya. Namun jika bersamaan waktunya dengan pelaksanaan perkuliahan atau pembelajaran PPG dalam jabatan, maka tidak bisa. Karena pembelajaran PPG dalam jabatan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam kerja. Berikutnya, bagaimana pembuktian sehat jasmani, bebas narkoba, dan berkelakuan baik, dan kapan harus diupload? Jawab, surat sehat jasmani, bebas narkoba, dan berkelakuan baik akan diminta pada saat lapor diri online ke LPTK. Bagi guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya, apa seleksi PPG tidak melalui uji kompetensi guru atau UKG atau pretest? Jawab, seleksi masuk PPG dalam jabatan 2022 yaitu melalui rangkaian seleksi administrasi dan seleksi akademik. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan seleksi administrasi. Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka akan mendapatkan informasi pelaksanaan seleksi akademik. Selanjutnya, apakah guru yang telah mengikuti PLPG dan UTN 1-3 kali dapat diundang dan mendaftar PPG dalam jabatan 2022? Jawab, bagi guru yang telah mengikuti PLPG dan UTN 1-3 kali, dapat diundang dan mendaftar PPG dalam jabatan 2022 sesuai dengan basis data Ditjen GTK Kemendikbud. Guru tersebut dapat memilih bidang studi PPG sesuai dengan linearitas S1 atau D4 masing-masing, atau mengabaikan bidang studi atau mapel pada saat PLPG. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru yang telah mengikuti PLPG dan UTN 4 kali dapat diundang dan mendaftar PPG dalam jabatan 2022? Jawab, bagi guru yang telah mengikuti PLPG dan UTN 4 kali, tidak dapat mendaftar PPG dalam jabatan 2022. Berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan PLPG, Permendikbud nomor 29 tahun 2016 pasal 7. Dinyatakan bahwa guru yang tidak lulus dapat mengikuti UKG sebanyak 4 kali dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga guru-guru yang telah mengikuti UKG atau UTN 4 kali telah memenuhi hak-haknya dalam program sertifikasi guru. Demikian tanya jawab seputar PPG tahun 2022. Bagi sahabat semua yang ingin melihat langsung, silakan ketikkan tanya jawab PPG 2022 di Google dan buka tautan yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.